So, hai semuanya, selamat datang di konten terbaru namanya Sikon atau Sidak Komputer Online, di mana gue udah beli komputer yang ada di Shopee terutama atau di tempat online shop ya, di e-commerce. Ini udah gue beli dan ya udah, semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman. So, enjoy the video. Intro. Oke, so ini PC yang udah gue beli, jadi nanti bakal gue unboxing. Sebentar kita cek dulu nih. Kalau di judulnya sih kan Intel Core i3 ya, soketnya 1155 dengan RAM 4GB, HDD 5GB bisa pakai. Terjual sebanyak 23 kali di harga 410.000. Oke. Ya, habis itu nih kita langsung lihat spesifikasinya aja ya. Jadi ini nanti pakai Core i3 2100, 2120 atau 3220, oke. RAM 4GB, oke. HDD 900GB 3,5 inci. Power supply ATX 24 pin, masih barang bekas normal. Emang gue belinya bekas juga ya, jadi teman-teman. Ya gue beli barang ya gitu, ini hitungannya murah lah, ini buat eksperimen kita juga, kita melihat juga ya. Habis nanti juga gue bakal testing, mungkin bisa nggak buat YouTubean mungkin, atau mungkin buat apa, nanti kita lihat nanti deh ya. Habis itu juga kondisi barang bekas normal, sudah terima Windows 7 dan Windows 10. Gue sih mintanya Windows 10 ya. Habis itu ada Office Chrome, habis itu ada CPU kabel power, pengiriman dijamin pakai kabel tebal. Kalau yang gue ada itu pakai kabel tebal, cuma nanti bakal gue buat video unboxing habis ini. Ya udah, kita udah lihat judulnya kayak gimana, kita udah lihat deskripsinya, poin-poinnya apa. Ya udah, nanti kita bakal sesuaikan apakah sesuai dengan deskripsi atau enggak. So, langsung ke next selanjutnya. So, oke guys, nah barangnya udah gue beli. Sekarang tinggal kita unboxing dulu nih. Ya, tadi sih udah bilang bung saya tebel ya. Cuma kalau gue lihat sih tebel boleh lah. Oke, kita bongkar ya. Oke ya, ini PC bentuknya udah jadi. Oke, ini kita lihat bentukan PC-nya ya. Ini ditambah fan casing lagi nih, exhaust jatuhnya. Ya, coba nanti gue mau bongkar dulu, kita lihat lagi. Ini PC-nya. Oke, ini udah gue colokin. Kita coba testing aja dulu ya. Udah nyetrum sih ini. Oke, ya. Coba kita pencet dulu tombolnya. Artifix, ini bunyi. Coba. Ini bunyi sekali lagi, coba ya, sebentar ya. Dia muter apa segala macam udah cek. Ya kelihatan nggak dalamnya? Nyala, oke. Berarti itu kan udah nyala posisinya. Kalau udah nyala berarti tinggal nyalain ke monitor aja. Berarti ini paling nggak PC udah nyala dulu ya. Oke, so sekarang lanjut di part kita bakal nyalain PC-nya ke monitor. So oke guys, ini udah di ruangan bokap gue anyway. Dan ini gue mau review nih. Kita lihat ya. Ini udah gue colokin semuanya, tinggal kita lihat tombolnya ya. Coba, itu udah kabel GPU udah gue pasang, kabel VGA to VGA. Oke, itu pakai cas tuh. Nah, kelihatan ya. Berarti paling nggak dia udah nampil pakai Windows 10, oke. Oke, nampil ya. Agak lemot ya tapi ya. Agak lemot, nanti bakal gue cek dia pakai apa aja sih, udah pakai harddisk, pakai harddisk gimana, bakal gue cek lebih detail ya. Sebentar dulu ya, ini masih lama ya, tapi berapa lama kita lihat aja nih, coba. Oh udah. Oke, ini gue lupa ambil keyboard sama mouse sama ambil modem. Coba nanti gue bakal ambil modemnya, keyboard SSD segala macam bakal gue ambilin. So bentar dulu. So oke guys, ini PC udah gue beli. Ini PC budgetnya kurang lebih ya, ada tadi kan udah kalian lihat di awal harga kisaran berapa ya. Ini udah nampil semuanya. Sekarang gue bakal colok-colokin dari adapter wifi-nya juga, mouse sama keyboardnya juga nih ya, sebentar. Oke, so tadi kan kita udah sama-sama juga di awal untuk deskripsi racikan komputer gimana, pakai Intel Gen 3. Dan untuk prosesornya sendiri udah pakai i3 3240T, dia udah 2 core 4 threads. Oke, lanjut ya. Habis itu dia udah legacy, oke. Hasil legacy. RAM-nya 4 GB nih, RAM-nya 4 GB.
Habis itu ini sekarang udah SSD semua ya. Cuma kalau menurut gue ini ya dengan budget 300 ribuan ya, 400 ribuan lah ya. Udah pakai i3 nih, i3 3240T sama dengan RAM 4 GB ya, RAM 4 GB. Dengan penyimpanannya ini lokal disknya ya sisa 82 GB, oke. Sama masih ada sisa 367 GB nih. Ya, jadi emang benar-benar pure 500 GB ya. Jadi udah benar-benar 500 GB sama lokal disknya dipisah. Jadi ada dua partisi, lokal disk C dan lokal disk E. Oke, berarti secara kalau kita ngomongin secara spesifikasi udah bener nih. Oke guys, so ini tadi kan gue udah baca deskripsinya juga. Ternyata dipakai i3 3240T ya, 2 core 4 threads, oke. Memorinya pakai H61 HCS. Memorinya pakai DDR3 cuma 4 GB ya. Speednya nih, ya 800 MHz, oke. Ya, pakai UHD grafik ya, jangan expect too much bro, jangan expect too much bro, ya. Jadi paling enggak kalau dari segi prosesor juga udah oke juga sih sebenarnya. Ya, kalau secara RAM juga paling 800 MHz kecil lah ya. Sebenarnya masih bisa di-upgrade lagi sebenarnya, paling sekeping bisa lah. Ya, cuma ini kayaknya dia pasangnya single channel dual channel dia, 2x2 GB, which is 4 GB dia. Ya, dia pakai, tapi gue cek nih, dia RAM-nya hitungannya dual channel ya. Slot satunya ada slot 2 ya, jadi RAM-nya dual channel 2x2 gitu. Oke. Kita lihat ya, 4K 97%, 96%. Oke, jadi kalau dipaksain dalam jangka waktu panjang, ini gue nggak berani. Udah, panas. Gue yakin panas ini pasti suhunya kalau gue cek monitor. Ya, wah ya. Jadi pelajarannya adalah kita turunkan lagi grafiknya. Ini, wah, ya. Kita paling mentok-mentok tahu diri 1080p 60 fps ya. Kita tahu diri dikit. Nah, udah. Kasih dia napas, bro. Nah, ya. Udah paling enggak udah lebih aman dia, 50% ya. Berarti untuk lumayan lah ya. Ini gue belum instalin game, sama belum gue testing dulu. Cuma nanti bakal gue instalin game, ya. Sama mungkin gue bakal download event benchmark juga, ya. So, nanti nih pelan-pelan ya. Oke, ya. Ini kurang lebih seperti ini nih. Kalau menurut kalian gimana guys? Untuk PC budget ini kurang lebih 300 ribuan gue beli, 380 dapat diskon. Ya, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. So, halo semuanya dan oke, ini bakal mau gue coba bench ya. Dia pengen gue bench CPU-nya. Coba kita lihat dulu ini CPU-nya sesuai ya, i3 3240T. Ini gue pakai namanya Core Temp. Jadi buat dia ngeliat nih secara temperaturnya gimana ya. Secara loadnya gimana, jelas nih ada suhunya, ada loadnya ya. Ini gue mau lihat. Oke ya, 2 core 4 thread, oke. RAM-nya ini kalau kita lihat dual channel ya, dual channel. Ya, 2 GB gue pakai RAM-nya dual channel 2x2. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita ban CPU-nya. Lihat ya. Langsung loadnya langsung 100% ya, kita lihat ya. Dia punya loadnya 100% nih. Langsung full load 100% dia. Kita lihat. Kita lihat nih. Suhunya langsung naik 48, 50, saya lihat suhunya ya. Ini gue mau ban CPU, kalau CPU kayak gue gak berani deh. Ya, ini gue ban CPU-nya aja. Oke, jadi kalian udah lihat ya untuk ban CPU-nya seperti apa ya. Jadi di sini untuk CPU multithread-nya di 598,6 dan untuk CPU single thread-nya di 226,2 ya. Ya kecil lah. Oke, dan untuk ini kalau cek kristal di Zinfo, sebenarnya gini, ini PC gue beli kurang lebih 300 ribuan sebenarnya. Dengan dapat hard disk, health-nya masih bagus. Habis itu juga RPM 7200 RPM, rotation rate-nya, ASI ATA. Ya, so far not bad lah ya. 500 GB, ya i3 Gen 3, 2 core 4 threads. Gak sampai sejuta, 300 ribuan. Ini menurut gue sih cukup oke lah ya. Oke guys, so ini gue udah pakai Crystal Bismarck buat ngukur antara sekuensialnya sama dia randomnya. Ini maksudnya apa nih? Ini kecepatan baca tulis yang diukur secara berurutan. Simpelnya gitu nih, kecepatan baca tulisnya berurutan. Kalau ini kecepatan baca tulis itu ngacak, ya. Jadi untuk kecepatan bacanya ini 130,24 MB per second.
Ya, untuk kecepatan tulisnya di 114,09 ya. Kisaran segini nih. Ya, ini untuk kecepatan randomnya nih. Ya, kalau ini untuk kecepatan baca randomnya di 1,70, tulisnya di 1,52. Kalau yang baca di 0,57, yang tulisnya di 1,80. Ya, ini masih hard disk ya teman-teman ya, beda sama SSD ya. Dan sekali lagi ingat, untuk PC ini gue beli di bawah sejuta, cuma 300 ribuan, 380 sama voucher ya. Oke ya, gitu aja. Oke guys, so ini sekarang gue pakai Cinebench R15 menurut gue yang paling ringan. Mengingat ini kita lihat spek prosesornya ya. Bentar. Nah, i3 3240T 204 thread ya. Coba gue mau tes dari CPU-nya dulu coba. Bentaran ya. Bentaran coba dari CPU-nya dapat berapa nih? Oke, dapat di 255 nih. Sekarang kita coba di OpenGL ya. Coba. Oke, dapatnya cuma di 9 fps ya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Untuk Cinebench R15 nya dapat di 9,76 fps dan CPU dapat di 255 CB teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan ya, ingatnya kita mesti tahu diri nih. Kita lihat prosesornya. 2 core 4 threads ya. Oke guys, so ini gue iseng-iseng aja. Sekarang ini coba game Kamen Rider. Ini gimana sih? Enter nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, oke. Ya, kalau kita lihat sih apakah smooth atau enggak gue nggak tahu ya. Ini gue juga nggak tahu settingan game. Settingan keyboardnya gimana sih sebenarnya. Bentar, loadingnya sih. Ya ini biar cepat aja ya, biar ada konten aja lah. Kelamaan coba download game lagi anjir. Jadi gue lewat website aja. Anjir ini gimana nih? Bisa megang HP sambil main anjir. Nah, permain tuh ya. Gue gak pakai speaker anyway. Gue yang merah itu, gue yang merah ya. Kelihatan gak? Ini kenapa gue jadi malah? Nah, ayo lo. Gue main curang aja dah, ayo. Ayo. Asu. Nah, tapi smooth ya. Oke, paling nggak bisa buat PC 300 ribuan, bisa buat main game Kamen Rider sama Tekken lah ya. Oke, duar. Nah. Oke, gini ya. Sebenarnya gue udah coba untuk game Roblox nih, Roblox player ya. Cuma dia nggak bisa tuh. Gue udah update Windowsnya segala macam. Menurut gue kalau gue install ulang lagi repot guanya. Jadi gue putusin main game-game yang dari emulator aja, dari retro game PC jadinya ya. Oke guys, so gimana? PC-nya di budget ini 300 ribuan tadi ya. 300 ribuan, komputernya karena kayak gini. Itu monitor, ini monitornya punya gua nih. Kalau PC-nya ya. Jadi gimana? Tadi gue testing buat main game Kamen Rider Yuki sama Tekken aja, itu juga lewat retro game lewat cloud game lah ya, lewat website.
Karena kalau mau game lagi gue rasa kelamaan, dan gue rasa gue ngejar waktu juga karena gue sehari streaming 3 kali ya. Kalau menurut kalian gimana, komen di bawah. i3 Gen 3 RAM 2x2 dengan ya paling enggak udah 2 core 4 thread 300 ribuan ya, RAM 2x2 pakai hard disk 500 GB. So komen di bawah ya. Kalau misalkan kalian minat, link dari yang gue beli PC-nya gue taruh deskripsi ya. Gitu aja deh ya. So semoga bermanfaat ya, gitu aja deh. Thank you.